anna qadiyan mata wa taraka imratahu hamilan. Ada seorang qadi, anggaplah kalau orang qadi itu apa ya? Orang hakim, seorang hakim lah, seorang pemerintah. Ada pimpinan pemerintah, dia adalah seorang qadi, sedang mati, wafat padanya, mati. Nah, dia meninggal wa taraka imratahu hamilun, sedangkan istrinya sedang keadaan hamil. Jadi si qadi, si pemerintah ini mati dan dia punya istri yang istrinya sedang hamil. Akhirnya ternyata setelah lahir fawaladat ibnan, ternyata yang lahir adalah anak laki-laki. Falamma tara'ra'ah, ketika sudah mulai menginjak dewasa, sehingga ibunya itu ba'asathu ummuhu ilal kuttab. Ibunya ini mengutus kepada anaknya dimondokkan di pesantren atau diikutkan ngaji lah di tempat pendidikan. Nah, dimondokkan anaknya ke pendidikan, diikutkan ngaji di situ, ngaji Quran, sehingga falaqqanahul muallim at-tasmiyah. Kemudian anaknya ini diajari oleh gurunya, oleh seorang guru diajari baca bismillah. Karena ditaruh di pesantren hanya diajari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ditiru bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai dia tahu bismillah. Gara-gara dia hanya tahu bismillah saja, farafa'allahu al-'adab an abihi. Siksaan. Jadi orang tuanya itu dikubur disiksa gara-gara anaknya setelah mondok, kemudian dia hanya tahu bismillah, farafa'allahu al-'adab an abihi. Siksaan orang tuanya oleh Allah Ta'ala dicabut, diangkat gara-gara anaknya tahu bismillah. Hanya dicabut gara-gara tahu bismillah. Fakaifa kalau biqiraatul Quran? Bagaimana kalau dia sampai hafal, bisa baca Quran, apalagi sampai hafal Fatihah, apalagi sampai hafal Yasin? Bagaimana enaknya orang tua di alam kubur? Bagaimana nikmatnya orang tua di alam kubur? Bagaimana dinginnya orang tua di alam kubur? Tapi kalau anak gak bisa ngaji, kalau anak tidak tahu caranya berbakti kepada orang tua, melas dunia akhirat. Apa melas itu? Susah dunia akhirat. Di dunia susah meskipun dia punya uang banyak. Di akhirat, di alam kubur semakin susah karena tidak ada yang mendoakan. Jadi di alam kubur itu ya, nanti susahnya lebih parah daripada di akhir. Kalau sampean iri, gak punya mobil, sampean bisa hutang kalau masih di dunia. Tapi kalau di alam kubur gak punya amal, gak bisa hutang amal. Makanya kita hidup di dunia ini harus beneran, kita harus hati-hati. Kalau bisa nanti kita mati jangan sampai menyakiti orang lain. Itu bahaya, menyakiti orang lain itu bahaya. Kalau jadi ada dosa-dosa memang yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tapi harus minta maaf. Ada sedikit cerita ini.